Wah, sedap ya tuh. Dinamakan mungut brondol, guys. Nah, ini kita mungut. Halo teman-teman, para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi dengan saya, John Kreatif. Nah, di video kita yang kali ini kita sedang melakukan kegiatan yang namanya panen. Nah, tapi sebelumnya saya kasih tahu kepada teman-teman ini tergigit tawon ketika saya nunduk mengutip brondol ya, lalu tergigit di bagian sini. Oke, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk kita tetap berbagi video kepada teman-teman. Nah, sedangkan tanam yang ada di sekitar sini, yang dari belakang saya ini ya, sudah menginjak berusia 4 tahun lebih, yaitu 54 bulan tadi ya. 54 bulan. Nah, jadi seperti apa contoh buahnya yang akan kita panen pada hari ini? Yuk kita lihat sama-sama di lapangan. Seperti apa contoh buah yang sebenarnya. Oke, berikut kita akan balik posisi kamera. Oke, nah sekarang kita sudah balik posisi kameranya ya guys. Nah, jadi itu pondok kita. Nah, umumnya sih kalau di samping pondok itu buah sawit itu mantap-mantap. Seperti ini ya. Nah, contoh perkembangan batang pohonnya ya. Sorry tadi saya salah menyebut 54 bulan. 52 bulan yang sebenarnya ini. Tuh, contoh stok buahnya. Seperti itu ya. Nah, kita pondok ya. Ya, kita lihat lagi tumpukan buahnya. Seperti ini ya, 52 bulan. Nah, tuh. Waduh, baru 2 tandan. Tapi belum dipungut, belum dikumpul maksudnya. Kita cek dulu stok buah sisa yang sudah mereka panen. Karena ini penting, stok buah ini penting. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya mau cerita kepada teman-teman. Karena saya kan sering selalu membuat video di saat saya melakukan kegiatan di kebun. Nah, jadi ada yang ngomong, ya kerja cuma bikin video doang. Lalu seperti apa nanti hasil tanaman sawitnya? Nah ya, nah berikut akan saya tunjukin ketika udah berusia 52 bulan. Tuh contoh stok-stok buahnya ya, seperti ini. Tuh tumpukan buahnya seperti ini ya. Nah, kenapa saya selalu bikin video setiap saya melakukan kegiatan di kebun ini? Karena saya tuh tidak sempat mencatat. Kalau menunggu mencatat itu kemungkinan banyak yang lupa ya. Jadi ketika saya mupuk, ketika saya melakukan kegiatan apa-apa gitu, jadi saya selalu bikin video, saya rekam supaya saya bisa ingat. Nah, jadi misalnya pupuk apa yang saya gunakan, perawatan apa yang sudah saya lakukan. Nah, jadi lebih mudah kita tuh mengingatnya. Makanya agak rusak ini pohonnya, cuma buahnya tetap masih oke nih buahnya, tidak ngaruh ini. Nah, ya, jadi itu fungsinya di videoin. Nah, jadi ya terserah teman-teman sih mau bilang pamer ya, tapi ini kan yang penting hasil kerja saya ya. Nah, sekaligus saya akan kasih tahu kepada teman-teman ya, karena saya tuh konten kreator ya, memang kontennya itu tentang tanam kelapa sawit ya, harus mengupload tentang sawit ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Akhirnya kita tuh semangat karena kita ingin konten gitu, jadi berusaha sering-sering datang ke kebun, sering-sering kunjung kebun kita biar dapat bahan gitu loh. Akhirnya sawit kita itu berhasil. Nah, seperti ini tuh stok buahnya. Ini yang penting nih, stok buah nih sangat penting ya. Sepertinya sih aman untuk panen yang berikutnya ya. Tuh, wow, ini begitu bunganya muncul, begitu juga buahnya bulat-bulat. Kalau ini kan sedap nih. Nah, ini varietas dari PPKS ya, DSP yang Gambi nih. Nah, nih seperti ini. Yang saya beli di Parindo waktu itu bibitnya ya, 52 bulan yang lalu ya. Jadi seperti ini. Yuk kita lihat contoh daunnya. Tuh seperti itu perkembangannya. Ini jarak tanamnya 9 kali 9 ya.
3 sisi waktu itu. Nah jadi belumlah tertutup ya jalan kita. Yuk kita masuk di blok lagi. Karena tadi kan kita menunjuk di dekat pondok. Umumnya tanam kelapa sawit itu sekitar pondok itu kan suka bagus-bagus katanya. Nah, tapi ini kan jauh dari pondok. Seru bro. Kalau menurut yang kita lihat di video ini ya. Nah jadi teman-teman, supaya rajin mengunjungi kebun itu ya, setiap ke kebun itu ya kita videoin. Ya kita ngapain kek, ya terserah teman-teman mau diupload atau tidak. Ya itu kan untuk data ya. Nah itu brondol belum kita pungut ya, nanti kita pungut lagi. Yuk kita maju lagi di depan situ, ke tempat yang jelek-jelek saja ya. Ini sebagian udah saya pruning juga tadi, pruning tipis-tipis. Nah tuh supaya tidak rimbun ini ya. Pruningnya kita lakukan sistem songgo ya, songgo 3 dan songgo 2 kalau usianya masih seperti ini. Bahkan ada yang songgo 4 ya, tapi kan kita lihat kondisi tanamannya ya. Tuh apa bang songgo 4 itu? Nah itu kan kalau pohon tanamannya itu belum mampu kita pruning banyak-banyak ya, kita pertahankan dulu. Nah seperti ini. Nah ini udah agak habis buahnya, tapi stoknya banyak tuh, masih keliling tuh kita situ ya. Nah dia emang gini, dia muter ya seperti itu. Nah nih yuk kita lihat lagi. Ini agak kecil-kecil buah cuma banyak. Nah itu kelebihannya tuh, itu ya. Semangat ya teman-teman. Terserah teman-teman mau bilang pamer, mau bilang apa ya. Memang tujuannya ini video ini memang untuk tontonan ya, mau gimana lagi lah ya. ini kan sebagian untuk motivasi teman-teman ya yang baru mulai ingin menanam kelapa sawit ya. Jadi kalau diurus dirawat ya jadilah dia seperti ini tuh. Nah ya memang sih ini saya menjawab komentar teman-teman yang ada di seperti medsos TikTok atau Facebook itu ya. Cuma sekaligus aja saya tunjukin di video ini ya. Di YouTube ini lebih lengkapnya ya, di YouTube, supaya teman-teman bisa lebih melihat video ini dengan durasi yang agak panjang. Kalau TikTok kan agak susah tuh bikin durasi agak panjang, jadi lebih mudah di YouTube lah ya. Nah sekaligus aja kita jadi konten kreator YouTube. Nah ya walaupun tidak ada gaji ya, tapi sawit ini kan ada hasilnya. Nah itu penghasilannya. Nah jadi teman-teman jangan heran kalau ada orang yang suka upload tentang kelapa sawit, jangan dibilang pamer ya. Mungkin itu rasa gembira mereka ya, dari mulai tanam, mulai rawat, sampai berhasil, sampai bisa panen. Nah itu kebanggaan bagi mereka ya. Kalau udah seperti ini kan udah lumayan, untuk beli paket kan udah lumayan ya. Nah tuh stok buahnya penting ini. Nah jadi mungkin video ini tidak bisa kita geledahin ya di kebun ini ya. Setidaknya teman-teman sudah bisa melihat seperti itu contoh perkembangan tanam kelapa sawit yang sudah berusia 52 bulan ya. Memang di judul pertama tadi itu ngomongnya 54 bulan, tidak benar, tapi tidak apa-apa lah ya. Yang penting kan buahnya tuh. Ini sisipan waktu itu mulai penuh buahnya. Tuh gondol. Oke, berikut kita akan balik ke pondok. Nah ini kebunnya tidak luas ya, masih nampak tepinya, tapi yang namanya selalu kita rawat ya lumayan ya segitu ya. Nah jadi teman-teman yang suka upload tentang sawit jangan segan-segan ya. Kalau menurut kita sih ya kita dukung dia semakin semangat gitu ya. Nah karena ini kan penyemangat kita. Nah nih. Nah kalau urusan tentang perawatannya ya teman-teman bisa cek aja di video saya yang lainnya di channel YouTube ini ya, John Kreatif. Situ ada saya bahas tentang bagaimana cara memupuk tanaman yang ada di sekitar sini. Oke, sekarang kita mampir di pondok dulu. Panas juga ya guys, keliling-keliling. Seperti itulah
hasil panen kita ya. Nah, nanti akan kita kumpul di mobil seberapa banyak yang kita dapat supaya kelihatan hasil panen kita. Nah, tuh mobilnya masih kosong, mereka masih melakukan kegiatan angkut mengangkut, sedangkan saya tugasnya tuh mengutip brondol. Tuh ya, tuh seru itu. Oke tuh teman-teman, nah jadi seperti itulah contoh tanaman kelapa sawit yang sudah berusia 52 bulan. Nah jadi seperti itulah hasil yang kita dapatkan, dan seperti itulah contoh tanaman yang kita panen pada hari ini. Nah jadi itu teman-teman, jangan malu-malu upload videonya, mau yang bagus atau mau yang buruk. Yang buruk itu kan nantinya kita akan mendapat saran dari teman-teman ya, katanya sawitnya kurang ini. Nah akhirnya kita dapat ilmu. Nah itu fungsinya kita upload itu sebenarnya, kita kan mencari masukan dari teman-teman. Nah yang penting kita intinya jangan tersinggung, kan yang kerja kita, nah yang dapat hasilnya kan kita ya. Komentar orang itu kan adalah motivasi ya, nah, itu menurut saya. Nah oke, saya akhiri sampai di sini dulu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita para sahabat petani kelapa sawit tetap semangat, jangan menyerah hanya gara-gara misalnya ada yang mengatakan kerjanya bikin video ngupload terus. Itu sebenarnya supaya kita lebih tambah semangat, jadi lebih jerawat lagi maksudnya. Oke, sukses untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit.